مولانا يا مولانا يا سميع دعانا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan review bulanan, yang mana saya akan mereview hasil belajar saya selama bulan ini. Yang mana di bulan ini itu saya sudah banyak membuat karya-karya dan postingan-postingan untuk Instagram Pondok. Yang akan saya review pada kesempatan kali ini tuh ada beberapa desain feed Instagram yang sudah saya buat di bulan ini. Mana ini tuh yang saya buat ini tuh terkhusus untuk postingan Instagram Pondok, yang alhamdulillah semuanya ini tuh sudah diposting di Instagram Pondok. Di sini mungkin saya akan jelaskan sedikit proses pembuatannya, dan saya akan jelaskan tentang mengapa saya membuat ini dan juga isi-isi di dalam desain feed Instagram ini. Jadi yang pertama yang saya buat ini tuh ada dengan judul "Mengapa logo Piala Dunia 2026 terlihat berbeda?" Yuk kita bahas. Jadi alasan saya membuat ini tuh pertama itu karena waktu itu waktunya pas adanya Piala Dunia dan logonya juga baru diluncurkan. Jadi di sini saya mau bahasnya tentang mengapa logo Piala Dunia 2026 ini terlihat berbeda. Yuk kita bahas. Kemudian untuk halamannya di sini ada 6 halaman, mana di setiap halaman ini menjelaskan tentang kenapa logo Piala Dunia 2006 ini terlihat berbeda. Jadi lanjut ke halaman yang kedua. Di sini ada tentang kenapa logo Piala Dunia ini kenapa berbeda. Jadi yang pertama itu logo Piala Dunia yang baru ini itu sangat minimalis. Di sini ada subjudul, kemudian di bagian bawahnya itu ada isi yang menjelaskan tentang logo Piala Dunia ini sangat minimalis. Kemudian di bagian kanannya saya tambahkan logo Piala Dunianya, mana karena di sini menjelaskan tentang logo Piala Dunia 2026 ini tampil sangat berbeda dibanding edisi sebelumnya. Jika sebelumnya logo identik dengan ilustrasi budaya tuan rumah dan elemen visual yang kompleks, kali ini FIFA memilih pendekatan yang jauh lebih sederhana dengan hanya menampilkan ini. Jadi contohnya saya taruh di kanan sini, dan di bagian bawahnya di dalam biru ini ada ikon trofi Piala Dunia, kemudian juga ada angka 26 karena hanya dua ikon ini yang digunakan di dalam logo tersebut. Kemudian lanjut yang kedua, mengapa menggunakan konsep ini? Jadi FIFA ingin menciptakan identitas visual yang pertama mudah dikenali, yang kedua fleksibel digunakan di berbagai media, yang ketiga mudah diadaptasi oleh setiap kota tuan rumah, dan yang terakhir tetap konsisten secara global. Dan selanjutnya di sini ada perbedaan dari logo-logo sebelumnya. Jadi ini ada logo Piala Dunia sebelumnya, ada FIFA World Cup Brazil, FIFA World Cup Rusia 2018, FIFA World Cup Qatar. Mana logo-logo sebelumnya ini tuh sini ada penjelasannya. Pertama itu mengangkat budaya negara tuan rumah, memiliki banyak elemen visual, dan yang terakhir lebih ilustratif dan ekspresif. Sedangkan logo Piala Dunia sekarang ini tuh mengutamakan kesederhanaan, fokus pada identitas utama turnamen, dan yang terakhir lebih mudah diaplikasikan pada media digital. Dan yang terakhir belum yang terakhir, sini ada pembelajaran untuk para desainer. Jadi di sini menjelaskan tentang pelajaran apa saja yang bisa didapat dari logo ini, logo Piala Dunia ini. Jadi yang pertama itu desain yang baik tidak selalu rumit, kemudian kesederhanaan dapat meningkatkan daya ingat, dan yang terakhir fleksibilitas menjadi kebutuhan penting di era digital. Dan untuk di halaman terakhirnya sini ada penyeru supaya pembacanya itu bisa komen. Jadi sini tulisannya, menurut kalian bagaimana logo Piala Dunia 2026 ini? Tanda tanya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian yang selanjutnya ada sini ada dengan judul AI adalah alat bukan pengganti manusia.
Yuk kita bahas. Di sini ada penjelasan singkat sedikit. Teknologi membantu manusia, bukan menggantikan manusia. Dan lanjut ke halaman yang kedua. Jadi di halaman keduanya itu jelaskan tentang apa itu AI. AI adalah teknologi yang dirancang untuk membantu manusia menyelesaikan berbagai tugas dengan lebih cepat, efisien, dan cerdas. Seperti menjawab pertanyaan, membuat desain, membantu menulis kode, merangkum dokumen, dan terakhir menerjemahkan bahasa. Mana saya taruhnya itu di atas kotak putih ini yang sudah saya buat dan sudah sering saya pakai di berbagai desain-desain saya. Kemudian selanjutnya untuk halaman ketiganya, sini menjelaskan tentang AI bisa membantu tapi tidak menggantikan. Dan sini yang AI tidak memiliki itu cara berpikir kritis, ide yang benar-benar original, empati kepada sesama, kerjasama dengan tim, dan terakhir pertimbangan moral dan etika. Kemudian selanjutnya sini ada menjelaskan tentang kesalahan apa yang sering terjadi saat kita menggunakan AI. Yang pertama itu menyalin hasil AI tanpa membaca. Kedua, langsung percaya semua jawaban AI. Yang ketiga, menggunakan AI untuk mengerjakan semua tugas. Dan yang terakhir, berhenti belajar karena merasa AI sudah bisa melakukan semuanya. Sini ada warning yang saya buat di atas kotak biru. Karena ini tuh warna biru ini identik dengan pondok. Sini warningnya itu AI juga bisa memberikan informasi yang kurang tepat jika digunakan tidak dengan bijak. Kemudian selanjutnya sini ada manfaatkan AI. Jadi kita bisa memanfaatkan AI itu sebagai teman belajar, asisten saat bekerja, alat produktivitas, dan pencari ide. Dan juga di sini ada tulisan kecil lainnya seperti bukan sebagai pengganti kemampuanmu. Semakin baik kemampuanmu, semakin baik pula hasil yang akan diberikan oleh AI. Dan di sini karena ini tuh targetnya ada orang tua santri dan juga yang ingin kenal lebih jauh tentang teknologi, jadi saya tambahkan sini unsur-unsur Islami, yang mana sini dalam Islam Allah memerintahkan umatnya untuk terus belajar dan mencari ilmu. Teknologi termasuk AI dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu, membantu sesama, menyebarkan manfaat, dan menghemat waktu untuk hal-hal yang bernilai. Dan di bawah sini saya tambahkan juga dalil tentang ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada dengan judul portofolio lebih penting daripada sertifikat. Kok bisa? Yuk kita bahas. Mana di halaman pertama ini tuh saya buat simpel, hanya ada beberapa kata yaitu judulnya. Kemudian nanti di bagian kok bisanya ini di belakangnya saya tambahkan kotak warna biru, yang mana kemudian setelah itu saya miringkan, jadinya kemudian saya tambahkan bayangan, jadinya itu terlihat lebih menarik lagi, tidak hanya langsung tulisan saja. Dan di sini juga saya tambahkan beberapa elemen cahaya supaya terlihat lebih realistis, karena di sini saya tambahkan bayangan di bagian kotaknya. Kemudian untuk halaman kedua di sini menjelaskan tentang apa itu portofolio. Portofolio adalah kumpulan karya yang menunjukkan kemampuanmu secara nyata, seperti kemampuan desain grafis, website, UI UX designer, video editing, ilustrasi, dan articles. Dan di sini ada dalam kotak biru, portofolio menjawab pertanyaan yang tentang apa yang bisa kamu buat. Kemudian di sini ada perbandingan. Jadi saya buat sini bandingan antara sertifikat dan portofolio. Yang mana di sini menjelaskan kalau sertifikat itu memberitahu bahwa kamu pernah belajar, tapi portofolio itu membuktikan apa yang benar-benar bisa kamu kerjakan. Kemudian di sini ada penjelasan singkat. Karena itu banyak perusahaan lebih tertarik melihat hasil karya daripada hanya daftar sertifikat. Dan sini ada tentang kenapa portofolio itu sangat penting. Yang pertama itu lebih mudah dipercaya, kedua terlihat lebih profesional, yang ketiga memiliki nilai tambahan saat melamar kerja atau magang, yang keempat lebih mudah mendapatkan klien sebagai freelancer, dan yang terakhir menunjukkan pengalaman secara nyata.
Kemudian di halaman terakhir sini ada tips tentang bagaimana membuat portofolio ini. Itu mulai dari hal-hal kecil seperti satu desain, satu website, satu video, satu tulisan. Jadi tidak perlu menunggu menunggu ahli. Satu karya kecil hari ini bisa menjadi awal dari peluang besar di masa depan. Dan sini ada kata-kata yang saya taruh di atas kotak biru ini supaya terlihat lebih menonjol. Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Kemudian yang terakhir, desain feed Instagram yang terakhir itu ada dengan judul media sosial bisa menjadi ladang amal. Jadi karena sebelumnya kami sudah rapat dan menjelaskan tentang siapa klien kita sebenarnya, siapa yang pembacanya. Jadi sini saya sudah ngerti, jadi saya membuatnya ini itu dengan target klien atau pembaca itu orang tua santri dan yang ingin mengenal Islam. Jadi untuk halaman pertamanya sendiri ini atau sampulnya, di sini ada tulisan besar atau judulnya media sosial bisa menjadi ladang amal. Kemudian di bagian bawahnya, cara kita menggunakan media sosial dapat menjadi ladang pahala atau sebaliknya. Kemudian di bagian bawahnya ada saya tambahkan ikon-ikon media sosial. Dan sini penjelasan tentang apa maksud dari judulnya ini. Jadi maksudnya itu media sosial hanya sebuah alat yang menentukan nilainya adalah bagaimana kita menggunakannya. Seperti menyebarkan ilmu, mengajak kepada kebaikan, memberi semangat, dan yang terakhir berbagi manfaat. Kemudian halaman selanjutnya, konten yang bernilai amal. Jadi sini ada contoh-contoh konten yang bernilai amal seperti konten dakwah, konten ilmu, konten motivasi, konten yang mengingatkan sholat, dan yang terakhir konten yang membantu sesama. Kemudian sini ada konten yang harus kita hindari seperti konten ghibah, konten yang memfitnah, konten yang memberikan ujar kebencian, konten yang berisi hoax, dan yang terakhir konten yang membuka aib orang lain. Dan sini juga ada pengingat sebelum posting, tanyakan kepada dirimu apakah ini benar, kedua apakah itu bermanfaat, dan apakah sopan, dan yang terakhir apakah Allah ridho saat kita posting ini. Dan yang terakhir sini bukan yang terakhir, sini juga saya tambahkan lagi unsur islaminya. Jadi dalam Islam media sosial bisa menjadi sarana untuk menambah ilmu, membantu sesama, dan yang terakhir menebar manfaat. Dan di bagian bawahnya di kotak biru ini saya tambahkan dalil Al-Quran supaya memperkuat lagi kesan-kesan Islamiyah. Dan yang di bagian terakhir sini seperti ajakan untuk like, komen, dan share. Jadi di sini ada tulisan jejak digital adalah jejak amal. Jadi itu kata-katanya di halaman terakhir ini. Dan apa yang kita unggah mungkin akan dilihat ribuan orang. Jika itu bermanfaat, insya Allah pahalanya terus mengalir. Kemudian juga di yang terakhir sini ada saya buat sampul untuk video konten. Jadi kan ada konten yang sudah dibuat, kemudian saya buat sampulnya di sini. Jadi saya buatnya ini tuh saya belajar membuat prompt karena di rapat sebelumnya kami sudah rapat itu kami disuruh untuk belajar menggunakan AI. Jadi sini sudah 2 yang saya buat menggunakan AI dan alhamdulillah ini sudah bagus, sudah diterima oleh Kak Dadang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.